Kenapa ya saya selalu salah? Ini fokus pada apa yang belum kita punya. Kenapa ya saya selalu kurang? Ini fokus pada apa yang belum kita punya. Tapi Roh Kudus mengungkapkan apa yang sudah kita punya dalam Yesus. Apa yang baik yang kita terima di dalam Yesus dari Allah. Kita dikuduskan, kita dibenarkan. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya Mario Marcelo. Senang jumpa setiap pribadi via Morning with the Word. Saya percaya setiap kita ada dalam keadaan yang baik di dalam Yesus. Dan saya percaya hari ini bahkan Yesus Tuhan mau curahkan kebaikannya. Ada jalan yang dibuka oleh Tuhan hari ini. Ada berkat yang Tuhan mau tunjukkan buat kita hari ini. Tapi sebelum kita melangkah menikmati hari berkat yang Tuhan siapkan buat kita, saya ajak kita ambil waktu baca firman, ambil waktu renungkan firman. Karena firman Tuhan mengubah kita, mengubah perilaku kita, mengubah tindakan, kebiasaan kita, mengubah perasaan kita, mengubah cara berpikir kita, mengganti pikiran yang lama dengan yang baru, dengan firman Tuhan. Seringkali ada pikiran yang mendorong kita berpikir ke arah kita selalu kurang. Kenapa ya saya kok selalu kurang? Kenapa ya saya kok selalu salah? Ada apa dengan diri saya? Kadang-kadang pikiran itu sengaja dilempar oleh si jahat supaya kita selalu fokus pada kekurangan kita, sehingga kita selalu merasa kurang, dan itu berakibat kita akan selalu merasa kalah. Kita sulit mengalami kemajuan. Padahal Tuhan punya berkat buat kita yang ada dalam Yesus. Tuhan punya kodrat buat kita ada dalam Yesus. Itu kodrat ilahi. Yuk kita lihat ayat firman Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 4 berkata seperti ini. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya, oleh janji itu, kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Supaya oleh janji itu kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari kekurangan, kelemahan, dan mengalami kemajuan. Pahami yang pertama, pahami ada anugerah kebenaran. Saya ulang, anugerah kebenaran. 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan dia yang tidak mengenal dosa, Yesus yang tidak mengenal dosa, dibuat menjadi dosa oleh karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Di dalam Yesus kita dibenarkan. Ini pertukaran ilahi, ini pertukaran terbesar dalam sejarah umat manusia. Yaitu Yesus menggantikan posisi kita yang berdosa, dicambuk, dipukul, dihukum di kayu salib karena dosa dan kesalahan kita. Dan kita yang percaya Yesus dianugerahi status orang benar. Kita dibenarkan. Dan ini adalah hal yang luar biasa, ini yang terbaik. Di mata Tuhan kita benar bukan salah. Jangan fokus pada kesalahan, kekurangan saja. Kita benar. Saya percaya kalau kita bisa fokus pada kebenaran ini, kita orang benar di dalam Tuhan. Justru kita bisa mengalami kemajuan, hidup benar, hidup baik. Makanya Alkitab bilang di 1 Korintus 15 ayat 34, Amplified Bible kurang lebih bilang seperti ini. Bangkit dalam kebenaran, bangun dalam kebenaran. Kamu tidak berdosa, kamu tidak bersalah. Oleh karena Yesus, kita dibenarkan oleh karena Yesus. Dan saya percaya ketika Tuhan memikirkan kita, sama seperti Tuhan memikirkan Yesus. Itu kita pemenang, kita kudus, kita bisa menaklukkan situasi, tantangan, masalah. Kita kepala bukan ekor, kita berhikmat karena kita ada dalam Yesus. Jadi jangan berpikir kenapa saya seperti ini, kenapa saya kok salah, kenapa kok saya kok kurang-kurang terus. Ubah pemikiran itu sehingga mengubah juga. Kau akan menemui dirimu sanggup melakukan yang benar, sanggup melakukan yang baik. Dan tolak kesadaran akan dosa.
Jangan sadar akan kekuranganmu, tapi sadar akan apa yang kau punya dalam Yesus. Karena Alkitab bilang di dalam Amsal 23 ayat 7 bagian A, seperti orang buat perhitungan dalam dirinya, seperti orang mengimani dirinya, seperti orang membuat perhitungan dalam hatinya, kalau teks bahasa Inggris. As a man think in his mind, in his heart, so is he. Demikianlah ia. Ketika kita sadar kita punya kekurangan, sadar akan kekurangan kita, demikianlah ia. Tapi kalau kita sadar kita dibenarkan oleh karena Yesus, kita orang benar, kita dibuat tidak berdosa oleh Yesus, kita dikuduskan oleh Yesus, kita dibenarkan oleh Yesus, kita dibuat berhikmat oleh Yesus. Karena Yesus menggantikan posisi kita, kita menyadari itu, demikianlah ia, demikianlah hidupmu. Hidupmu enggak seperti itu saja. Kau akan mengalami kemajuan. Setiap kali pikiran yang salah itu hadir lagi di pikiran kita, kita fokus pada kesalahan, minta pertolongan Roh Kudus. Di dalam kita bukan ada roh yang dari dunia, nasihat dunia. Di dalam kita ada roh Allah. 1 Korintus 2 ayat 12 katakan, kita tidak menerima roh dunia. Saudara dan saya tidak menerima roh dunia yang lemah, yang tidak berdaya, tetapi roh yang berasal dari Allah, tetapi Roh Kudus. Amin. Supaya kita tahu, supaya kamu tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Salah satu pelayanan utama Roh Kudus mengungkapkan apa yang jadi milik kita, bukan apa yang belum kita punya. Kenapa ya saya selalu salah? Ini fokus pada apa yang belum kita punya. Kenapa ya saya selalu kurang? Ini fokus pada apa yang belum kita punya. Tapi Roh Kudus mengungkapkan apa yang sudah kita punya dalam Yesus. Apa yang baik yang kita terima di dalam Yesus dari Allah. Kita dikuduskan, kita dibenarkan, kita disucikan. Amin. Fokus pada apa yang benar, bukan pada apa yang salah. Selidiki apa kata Alkitab tentang dirimu. Kamu berharga di mata Tuhan. Tuhan kasih kamu kuasa. Yesus bilang, kuasa di bumi, di surga ada padaku. Aku berikan kepadamu, sehingga kamu dapat menahan kekuatan musuh. Kamu tidak lemah, kamu kuat, kamu diberkati. Setiap kali muncul pertanyaan, kenapa? Saya kok salah lagi? No, saya dibenarkan. Saya nggak mau fokus pada kesalahan. Saya nggak mau fokus pada kekurangan. Itu membuat saya lemah. Saya mau fokus pada apa yang Tuhan berikan buat saya. Saya dibenarkan oleh karena Yesus. Saya dikuduskan oleh karena Yesus. Dan saya percaya apa yang saya pikirkan tentang diri saya menurut Yesus, demikian hidup saya menuju ke arah itu. Hidupmu semakin maju, semakin diberkati. Lepas dari semua kekurangan. Justru hidupmu mengalami perubahan di dalam Tuhan. Puji Tuhan, di pagi hari ini saya percaya Tuhan sedang menyemangati kita. Jangan memikirkan hal-hal yang salah. Pikirkan yang baik yang Tuhan punya buat hidupmu. Mari satu hati kita bersyukur, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu di pagi hari ini, mengingatkan, meneguhkan, menguatkan kami Tuhan. Hamba berdoa berkati setiap pribadi yang menyaksikan Morning with the Word. Di pagi hari ini firman Tuhan kembali mengajar, mengubahkan, menuntun kami. Karenanya hamba doa, siapapun menyaksikan Morning with the Word pagi hari ini, diberkati Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, tidak ada yang terlewat. Setiap pribadi diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur, haleluya, amin. Setiap kali saya berpikir kok saya selalu kurang, saya akan berkata, saya punya kodrat dalam Tuhan, kodrat ilahi. Saya tidak tinggal dalam kekurangan, saya akan maju, bertumbuh di dalam Tuhan. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi hari ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Biar banyak orang juga boleh diberkati firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kita. See you.